Di Al-Quran tuh ada salamun ya. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukannya? Iya, betul. Ya, di Al-Quran ya, betul. Ada. Ya. Itu ucapan Cari untuk orang dulu di ya. belakang. Kata-katanya gimana? Siapa nih? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya? Kenapa dadanya kena? Nyenggol. Akulah bapak yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari bapak. Oh, gitu. Nah, makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasian sekali. Mungkin kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya? Iya. Udah deal ya, Iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya bapak kan? Akulah bapak yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda, Pak Irwan? Iyalah, aku bapak Yesus, biar tahu kau. Siap. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Tamu nih tak, Rizky. Ya, silakan Rizky. Halo Kak, selamat siang semua. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan Bang? Bentar dulu. Islam Kristen Bang? Islam Kak. Oke. Pak Prap, sorry lagi di luar ya, lagi menggunakan ini ya, hasil dari jasa ternik Baginda ya. Kenapa? Lagi menikmati Pertalite ya. Silakan Bang. Oh enggak, ini listrik ini. Oh ya, siap. Oke Kak, makasih Kak Agatha. Jadi gini, saya kan mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus sama Nabi Isa yang dianut oleh orang Muslim itu beda nggak atau sama? Beda Bang. Beda. Berarti Kelebihan yang Nabi Isa miliki itu kan dia bisa menghidupkan orang mati, itu yang di dalam Al-Quran orang Muslim gitu kan Kak? Ya kan? Iya. Tuhan Yesus ini apa kelebihannya Kak? Kelebihannya kalau Yesus itu ada namanya yang dihidupkan, namanya Lazarus Bang. Enggak, maksudnya namanya kekuasaan apa kalau yang di dia Islam, punya? Kalau di Islam itu yang dihidupin siapa Bang namanya? Yang dia hidup itu kan orang-orang yang udah mati kan gitu. Ya, namanya bisa siapa Bang? Orang mati. Namanya siapa? Bisa nggak Bang kasih referensi kita? Siapa yang dibangkitkan oleh Isa bin Jibril? Ya orang yang udah mati katanya di situ kan. Namanya Bang, namanya sama kita sama-sama. Ada orang mati. Namanya manusia Bang, saya nggak tahu namanya persis. Tahu. Kan di situ dia menghidupkan orang yang sudah mati. Kelebihan istilahnya mukjizatnya itu besar. Jadi Tuhan Yesus ini kira-kira apa ya kelebihannya? Kan kalau dalam orang Kristen menganut kan dia kekuasaan katanya gitu kan. Dia maha kuasa gitu kan. Nah, cuman saya berpikir gini, apa iya ini apa istilahnya kayak plagiat gitu dari Nabi Isa gitu? Plagiat dari Nabi Isa. Istilahnya cuman comot nama doang, cuman comot kekuatan doang, terus dibuat istilahnya ke Yesusnya gitu kan? Tunggu. Maksudnya Yesus plagiat Isa? Ya. Oke, Isa itu kalian mengenal Isa itu di abad 7, terus Yesus yang di abad 1 nyontek yang di abad 7. Itu coba ininya dulu Bang, nalarnya dulu dipakai. Maksudnya
Coba lap muka dulu bang, pakai pertalite. Iya. Di kalender kan kita bacakan Isa Al-Masih, sementara kakak bilang nggak sama. Udah ganti bang, nomenklatur sudah berubah. Pemerintah sudah mengatakan namanya Yesus Kristus. Udah nggak ada Isa Al-Masih. Isa Oke, Al-Masih oke. udah- Sebentar, udah Bang. berubah. Sebentar, Bang. Bang, saya tanya, Quran itu lebih duluan mana dibandingkan Injil? Ya Injil lah kak. Loh, tapi kenapa pernyataan di Quran? Bentar. Jabur itu mana lebih tua daripada Injil? Ya Jabur. Samanya itu kak. Cuman kan persepsinya istilah orang yang bengkok istilah diluruskan dengan turunnya Oke. wahyu-wahyu. Oke, oke. Oke. Kalau Anda mengatakan ya, Injil duluan mana sama Jabur? Injil itu nggak ada. Kitab Injil itu nggak ada. Yesus aja mengajar itu dengan kitab mungkin- Taurat Musa. Kitab Wah, ini itu emang ada tahu empat, Kak. yang diimami orang muslim itu istilahnya gini, yang dipahami orang muslim itu kitab itu ada 4. Apa aja tuh? Jabur. Ya. Apa satu lagi tuh? Kak? Apa? Jabur, Injil, Quran, Jabur, satu Injil, Quran, Taurat. Taurat. Nah, ini saya tanya, ini keempat ini ada ini barangnya? Ada Di lah. mana? Di mana? Mana? Boleh saya tahu? Dirangkum di Al-Quran. Coba. Yang mana itu? Saya itu kan ada empat kitab itu kalau dirangkum di dalam Quran, kenapa jadi sekecil ini? Di dalam Al-Quran itu istilahnya Al-Quran lah yang menyempurnakan segala seluruh. Enggak, tadi dibilang dirangkum itu kata istrimu. Sekarang saya tanya, 4 kitab dirangkum harusnya jadinya setebel ini dong. Ini kok jadi setipis ini? Ya kan itu kan dirangkum bukan namanya. Loh, istilah tadi ini. yang bilang dirangkum siapa? Itu kan kalau pendapat kakak kan disalin. Tadi yang bilang dirangkum siapa? Namanya dirangkum, Bang. Dirangkum. Oh, diganti. Tadi yang ngomong dirangkum siapa? Tadi apa saya bilang loh kak, disempurnakan. Enggak, tadi saya enggak. Saya mau nanya yang tadi ngomong dirangkum itu istrimu itu loh. Oke, enggak istilahnya itu enggak permasalahan istilah kan. Baik. saya jelaskan disempurnakan. Kalau Sekarang gini, dikatakan Kakak bilang, sebentar, Bang. Calm down. Sabar ya. Kita mendengarkan satu-satu. Tenang, kita punya berjam-jam untuk membahas ini. Kita contohkan tadi kamu bilang Zabur disempurnakan. Oke. Salah satu ayat Zabur itu di mana di sini yang disempurnakan? Tunjukkan sama saya. Zabur itu. Satu aja ayatnya. Dari kitab segitu banyak, satu ayat Zabur di sini tuh yang mana? Istilahnya gini, Al-Quran itu menceritakan dari awal mulainya manusia. Dari Saya nggak nanya itu, Bang. Dari Zabur kan? Zabur yang disempurnakan di sini mana? Itu di Al-Quran itu dibahas. Istilahnya gini. Bang, Anda laki-laki ya. Anda laki-laki. Gini ya, Bang ya. Saya nggak mau satu kar di room saya ini mendengar perkataan yang nggak kualitas seperti Anda. Ya, Loh, kok nggak tolong kualitas? keluar kata-katanya itu yang berkualitas. Ketika Anda mengatakan, "Oh, Al-Qur'an itu menyempurnakan 4 kitab sebelumnya," atau apa namanya istilahnya? Merangkum atau apa namanya? Menyatukan, mempersempit, menjadi kecil kan? Merangkum itu kan yang tadinya lebar dikecilkan kan. Satu saja rangkuman tentang Jabur di sini. Tolong tunjukkan kualitas Anda. Setiap narasi Anda, saya berusaha lagi mencernanya dengan baik. Kakak udah pernah baca Jabur juga? Saya punya Mazmur. Mazmur saya ada di sini. Dan ada Jabur. Jabur itu diturunkan kepada siapa? Jabur. Kitab aslinya gitu ada Enggak, kakak? ada. Pernah baca? Saya punya Mazmur. Jabur saya nggak kenal. Biar lebih Itu afdol masalahnya, mungkin kita. kakak nggak baca juga. Saya kakak suruh menginikan ayatnya nggak nyambung. Kita Oke. bahas yang Oke, udah kita lihat kamu aja. mau Mazmur? Ini Mazmur kitab saya. Ini baru satu pasal. Jabur. Iya. Oke, Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Mirip Oke, dari belakang gitu ya. Oke. Jabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Gini aja lah itu kak. Bang, gini ya Bang ya. Kamu tuh makanya saya bilang kamu terlalu bernafsu. Yang penting banyak ngomong tapi nggak ada isinya, nggak ada poinnya. Tolong ngomong sedikit. Poinnya apa? Kalau Anda pun tidak tahu Zabur itu apa. Diturunkan kepada Nabi Daud kakak. Oke, kepada Nabi Daud, maka orang Yahudi Kan kepada Nabi jangan sabar. Daud satu aja Daud ya. Di dalam Mazmur Daud itu orang Yahudi maupun orang Kristen itu tidak mengenal Zabur, adanya Mazmur. Ya, mungkin ini perubahan fonetik korespondensi. Sebentar Bang. Ini kalian itu saya katakan tidak akan mengenal Mazmur kalau kalian tidak baca kitab saya ini. Termasuk Muhammad nabimu itu. Kalau tidak baca ini, dia tidak akan mengenal itu apa itu namanya Daud.
Ya, satu hal yang kamu harus tahu, Mazmur, saya pegang. Ya, kalau kamu mengatakan Quran kamu merangkum satu ayat dari Mazmur atau Zabur yang kamu kira itu, apa? Saya mau tahu Zabur itu yang mana. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu ini satu Zabur. Satu ayat Zabur, yang mana? Tunjukkan. Gini kak, jadi kalau kakak memang memahami itu, Jangan seperti tong yang pung nggak ada isinya, bro. ini saya tanya. Satu, silakan googling daripada Anda berbicara kosong. Mending Anda googling sekarang. Bekerja itu lebih baik daripada berbicara Coba, kosong. Kak. Ya, silakan Anda cari salah satu ayat di dalam Zabur. Saya mau tahu itu satu aja dari ribuan ayat dan dari ratusan pasal. Banyak kak, banyak di situ. Satu, saya minta Contoh satu. gini kak, ini aja. Kakak, Mana? itu kitab Mazmur tadi kakak bilang kan, yang itu yang kakak tunjukin barusan kan? Boleh kakak tunjukin tadi kitab yang merah tadi? Mazmur itu kan? Coba kakak tengok tulisannya itu tertulis dalam bahasa apa? Yunani. Padahal kitab Zabur yang sebenarnya itu tertulis dalam bahasa kitab Kipti. Apa itu Kitty? Nah itu aja kakak nggak tahu. Saya tanya. Daud itu orang apa? Bentar Pak, biarin. Daud itu orang apa? Itu yang Daud itu orang apa? Saya tanya, Daud itu orang apa? mungkin kujelaskan satu-satu kakak yang Loh, Bang, ini terlalu sepele. Tidak mungkin orang Sunda berbahasa Ethiopia. Kalau Daudnya orang Yahudi, menurut Anda dia menggunakan bahasa apa? Berubah. Gini ya Bang Rizky boleh turun karena Anda memang tidak kompeten untuk apapun. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda bahkan tidak memahami Bang. Nggak ada kitab Hello Kitty Bang, silakan turun. Udah diubah-ubah. Gini Bang Rizky, keluar kalau Anda memang tidak punya ilmu. Saya buang-buang waktu untuk orang yang nggak ada kelasnya di sini. Maaf ya. Kamu bilang bahasa Kitty. Apa? Ya. Makanya saya bilang, saya sayang buang-buang waktu 1,5K orang di room saya ini nggak dapat edukasi dari yang apa keluar dari mulutmu. Satu kalimat, tapi itu poin, itu lebih saya hargai daripada kamu tuh ngaco. Ya. Bahasa Kitty nggak tuh? Kamu tuh narasimu ngalur ngidul. Kau bahkan tidak mengenal apa itu Mazmur. Daud orang apa kau tidak tahu. Jangan kayak kemarin ya Pak Prof ya. Musa katanya bahasa Arab Pak Prof. Anjay gila. Ya, Musa tahu. yang itu Ildacil itu Musa. Mungkin itu yang dimaksud adalah musafir. Kalau musafir ya mungkin dia bahasa Arab. Ada juga Musa yang bahasa Jepang, Musashi. Oh iya, mungkin itu. Wah agak lain ya. Kosong loh narasinya. Gak ada isinya. Tolonglah tunjukkanlah kualitas kalian. Ya sayang loh 1,6K di sini buang-buang kuota untuk mendengar. Ibarat kata, apa? Pakai bahasa roh kau. Halo Davan. Maaf ya, yang nggak kualitas di sini nggak usah lah. Silakan Davan. Halo. Lagi di Ancol ya Bang Davan? Itu Dovan Bang. Sorry, di bawah aja. Maaf, kepencet. Maaf. Siap. Nih, belum lebaran loh. Ini kenapa orang udah pada minta maaf ya? Shalom Gurunda, shalom Praku, shalom Romo. Shalom. Salam. Ya, salam dari cabang Romo Alexios ya. Cabang nggak tuh? Yes. Paroki deh. Paroki Romo Alexios. Shalom. Ya, silakan Pak Redi. Ini kayak sosis ya, Redi. Halo. Saya Kristen. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Saya hanya pengikut aja ngeliat Siapa? siaran Agatha setiap hari. Tidak ada Terima pertanyaan kasih apa-apa. banyak Pak. Bantu tap-tap ya Pak ya. Tuhan memberkati. Ya, ingat ya teman-teman ya. Zabur itu bahasa Kitty. Oke. Aduh. Agak lain. Pak, lo ingat gak orang Mesir yang pernah pakai bahasa Inggris datang ke sini? Dia bilang Daud pun orang Mesir katanya. Orang- Daud. Bukan, Musa. Oh Musa ya? Musa.
Memang agak lain ya ini orang ini ya. Gimana ini Pak Romo nih kayaknya ngakak-ngakak lah di roomku ini dengerin. Dia bilang Daud bahasa apa tadi? Bahasa Kiti. Orang Mesir tuh bilang orang Mesir. Kipti tadi. Oh ya, Kipti. Kipti itu bahasa Kipti itu orang Kristen yang Kristen Mesir itu Kipti namanya. Kipti ya. Koptik. Kan CPT Koptik karena orang apa? Arab nggak bisa bilang C jadi G jadi Egyptian. Nah, Itu ini yang juga temporary ya Pak Rup ya. jelasin berdua hari lalu. Kalau dia katakan ya Daud itu pakai bahasa Kiti ya atau apa ya, mungkin Koptik ya. Kita tahu Septuaginta itu juga diterjemahkan itu di Mesir. Kenapa? Karena banyaknya orang Yahudi, makanya diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sorry Yunani. Nah itu, kalau dia mengatakan lo Daud itu pakai bahasa Koptik misalnya, lo itu relate. Makanya kitab kita semua ini berbahasa Yunani, betul nggak? Betul. Itu. Tempo hari aku terangkan yang orang nanya kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, kenapa melayang-layang di atas permukaan air? Dalam targum Judaisme yang menolak kekristenan, mereka juga mengartikan bahwa melayang-layang di situ itu bahasa Ibrani-nya adalah merahepet. Merahepet itu karena itu menggunakan bahasa abad 7 ya, Masoretic text. Merahepet itu mengutip juga dari bahasa Koptik. Nah, itulah kenapa kita selamat siang. Maaf ya, saya tidak mengucapkan salam karena salam itu hanya untuk satu iman kepada saya. Kamu telah mengatakannya. Selamat siang, itu ucapan salam. Di Al-Quran tuh ada salamun ya. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukan ya? Iya, betul. Ya, betul di Al-Quran ya? Betul. Ada. Ya. Itu ucapan untuk orang di neraka. Kata-katanya gimana? Siapa nih? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya kena? Apa dadanya kena? Nyenggol. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh, gitu. Makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasian sekali. Kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya? Iya. Udah deal ya, Iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya Bapa kan? Akulah Bapa yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda Pak Irwan? Iyalah, aku Bapa Yesus, biar tahu kau. Siap. Kalau Yesus sudah bisa membangkitkan Lazarus, cobalah kau sebagai Bapak, bangkitkanlah dulu Muhammad yang udah 1400 tahun gak bangkit itu. Kalau kau memang Bapak, ya, kalau kau memang Bapak, tolong bangkitkan dulu Muhammad itu. Aku mau nanya dulu dia, kenapa dia harus menggauli Aisyah 9 tahun? Penasaran aku. Padahal banyak, sensasi apa yang mau dia dapat? Ya, padahal istrinya banyak. Kenapa dia digauli Aisyah? Tolonglah bapaknya Yesus, ya. Tolonglah yang mengaku bapaknya Yesus ini. Bangkitkan dulu Muhammad. Ya, supaya aku bertanya, apalah kenikmatan yang dia terima dari menggauli Aisyah yang 9 tahun? Banyak cerita kau. Anda langsung tidak bisa menjawab ya. Katanya kau bapaknya Yesus, tapi kau nggak bisa apa-apa. Halo. Mana itu? Bisa bertanya Kak? Islam Kristen bang? Islam Kak. Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau bertanya ini. Itu yang disembah Kristen itu sebenarnya Isa atau ini Roh Kudus ya? Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal itu apaan tuh Kak? Bapa dengan firman dan rohnya Bapa. Jadi itu Isa sebenarnya Allah Tritunggal. Isa itu nggak ada. Isa itu kan Yesusnya palsu. Jadi Yesus. Isa itu adalah kawean dari Tuhan kami.
Oh, jadi itu yang kenapa harus Yesus dijadikan Tuhan? Loh, tadi Anda udah nanya, saya jawab. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus itu firmannya Bapa. Ya kalau kami menyembah Bapa, kami menyembah firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Itu Yesus dia dilahirkan atau gimana, Kak? Dia telah ada, sudah ada, ya. Dia telah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kok bisa begitu ya? Lah iya, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala zaman. Makanya tadi kan dia telah ada. Apa ini? Dia telah ada, berarti sebelum segala abad dia ada. Yang ada sudah ada berarti ya. Dan yang akan datang. Kok bisa gitu? Karena dia adalah Allah. Allah dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak merujuk kepada waktu, tetapi tak terbatas. Itulah bako atau kekal. Dan kenapa Isa harus dilahirkan sama Maria? Isa itu siapa? Itu maksudnya Yesus. Kami nggak beriman kepada kaweannya Yesus. Jadi beriman kepada siapa? Allah Tritunggal, kan itu tadi udah saya jawab. Isa di dalam Quran itu adalah kawean dari Tuhan Yesus. Itu palsunya. Itu. Pak Prof, aku balas WA dulu Pak Prof. Lanjut. Iya. Itu kaweannya ya Bang ya. Kaweannya nggak jelas. Oh, berarti itu yang di Al-Quran itu tidak sama Kawenya. dengan Yesus. Tidak sama Iya. dengan Yesus sama Isa ya? Iya, beda. Yang di Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Lahirnya nggak jelas di kota mana. Coba Abang tahu nggak lahir di kota mana? Isanya. Saya nggak nanya tempatnya ya. Kotanya saya tanya. Kota. Itu aku juga kurang ngerti. Kurang juga. tahu. Iya, betul. Cuma saya Terus, bertanya. Injilnya, apa isi Injil yang dibawa Isa? Coba Abang tahu nggak? Isa kan katanya bawa Injil. Saya nggak nanya Injilnya di mana. Saya nanya isinya apa, ngajarin apa. Abang tahu nggak? Nggak tahu aku, Bang. Nggak tahu Cuma- lagi. Ya udah. Cuma- Terus saya mau nanya lagi. Nih, kenapa kira-kira Allah menurunkan Isa tanpa bapak? Poin apa yang bisa diambil? Kenapa dia mesti tanpa bapak? Nggak tahu lagi. Oh belum ya? Belum ngomong. Apa? Kira-kira kenapa Isa nggak ada bapaknya? Hal apa yang bisa dipetik? Aduh, nggak kedengaran Bang. Nggak tahu ya? Tadi Suaranya mana ini? Tadi si Abang bilang Bang, engkau telah mengatakannya Prof itu katanya. Ya itulah Bang. Ya. Bedanya tokoh asli sama tokoh fiktif ya. Yang asli itu pasti akan detail. Dia dari mana? Ya Abang pernah punya barang asli nggak? Pernah pasti punya ya. Pasti pernah punya lah ya. Kalau itu Isa Kalau yang asli itu detail. Kalau Bang, bentar, kalau Isa yang ini yang dikenal sebagai Nabi Allah itu sengaja diturunkan kepada Allah tanpa ayah. Lah iya, maknanya apa tanpa ayah itu? Biar kita sama-sama paham itu. Kira-kira maksud Allah apa? Kesengajaan Jangan-jangan itu kesengajaan itu artinya apa? Kan dia sengaja. Berarti ada alasannya kan ya? Iya, alasannya itu semua para Alasan- itu untuk meluruskan agama. Apa yang hubungan? bego? Itu banyak selisih pahamnya agama antara Kristen dan Enggak, kalau mau Islam. meluruskan ya, misal ya, si Prof makan tahu tempe, terus dibengkokkan orang makan tahu doang, luruskanlah. Oh dia makan tahu tempe, ini buktinya. Bukan cosplay jadi manusia terus nggak ada bapak, nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Iya. Mau meluruskan Pak Prof makan tahu dan tempe aja kok. Gue harus berubah nih, nggak punya bapak. Gue harus lahir nih, nggak punya bapak. Apa-apaan? Nyambung lah sedikit. Itu. Ya, paham ya? Pak Prof kalau makan tahu tempe, orang menuduh dia makan tahu doang. Ini buktinya dia makan tahu tempe, bukan itu ada anak lahir tanpa seorang bapak. Ini membuktikan bahwa Pak Prof makan tahu dan tempe. Nyambung nggak? Nyambung nggak Pak Prof? Untuk membuktikan kau makan tahu tempe, haruskah Agatha lahir dari seorang yang tidak berbapak? Ini logika. Waktu itu usia berapa ya Agatha ya melahirkannya ya kalau di Al-Quran ya? Walau-walam. Di zaman raja apalah gitulah ya, minimal nggak ada tahunnya ya. Kayak Baginda kan, oh di tahun gajah waktu itu karena ada perang gajah. Nah di peristiwa apa gitu?
Silakan Bang. Iya, Itulah indahnya. Muhammad lahir di Mekah. Indahnya. Ah, Ya harusnya jawabannya itu. itu. Terus masa Merah, pra, merah. salahnya di mana? Gitu. Jawabannya Pra, jaringan lu merah, pra. Nih jaringannya Pramu ini kena ajab. Sang dia itu. Itu ya minimal ya memang ya. Ini logika-logika sepele gini nih harusnya ada di setiap orang yang mengaku beriman. Gimana Pak Prop? Ulang lagi Pak Prop. Ini bener-bener Pak Prop ini sinyalnya kena ajab. Pra, capek-capek kau ngomong, pra, nggak ada suara, pra. Ada. Sinyalnya ini nanti bentar lagi mungkin. Nah ini udah lancar. Udah. Ya itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 13348 60 1770708 778 1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih. Biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara